Ngajak dulu anak-anak maju ke depan untuk kita doakan sebelum firman Tuhan saya sampaikan. Boleh anak-anak maju ke depan? Kita mau berdoa dulu untuk anak-anak. Mereka ini adalah generasi yang luar biasa. Tuhan taruh di tengah-tengah kita. Amin. Ayo, mari kita, anak-anak boleh angkat tangan sama Tuhan. Minta Roh Kudus, minta Tuhan memimpin kalian di dalam masa anak-anak ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anak-anak yang Tuhan taruh di tengah-tengah kami, gerejamu, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa, memohonkan berkat-Mu atas setiap mereka. Turunlah berkat Tuhan atas anak-anak. Biarlah anak-anak mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan dalam diri mereka. Bapakku berdoa, Tuhan mengaruniakan kecerdasan, kepandaian. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang akan bertumbuh, akan menjadi orang-orang hebat, generasi hebat bagi negara kami, bagi bangsa kami, bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah mereka akan menjadi orang-orang yang akan berpengaruh baik untuk bangsa, bahkan untuk dunia ini. Tuhan, hamba berdoa lindungi mereka dari segala hal-hal yang jahat. Kuduskan pikiran mereka. Biarlah mereka hanya memiliki roh Tuhan, roh yang membimbing mereka senantiasa di dalam terang firman-Mu. Berikanlah kepada mereka hati seorang anak yang menghormati orang tua, yang mengasihi papa dan mama mereka. Dan juga mereka mengasihi teman-teman mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, silakan duduk. Kalian hari ini sama-sama beribadah dengan papa mama di ruang ibadah ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di bulan Desember. Ya, bulan Desember adalah bulan yang seringkali mempunyai satu nuansa yang berbeda di hati kita ya. Tentang Natal ya. Siapa yang sudah pasang pohon Natal? Aduh, puji Tuhan ya. Yang belum mungkin udah mulai bisa pasang. Jadi suasana Natalnya. Nanti mungkin hari ini pun ruangan ibadah ini kita sudah mulai bisa dekor ya. Untuk Natal kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal Light City Ministry akan diadakan itu tanggal 24 jam 3 sore. Nah, Natal tanggal 24 itu adalah Natal yang dikemas demikian rupa. Pertama adalah Natal yang bersifat memberi, Saudara. Dan tanggal 24 itu Natalnya akan dikelola oleh anak-anak muda. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau datang tanggal 24, siap-siap juga suasananya akan berbeda, Saudara. Tanggal 24. Dan Natalnya bukan di ruangan ini, akan diadakan di luar. Jadi kita mau bikin outdoor ya. Tapi Saudara perlu berdoa biar nggak hujan ya. Haleluya. Nah, tanggal 25 kita juga buat Natal sore. Tanggal 25 itu hari Minggu. Nah, kita tidak ada ibadah pagi, tapi kita bikin ibadah sore. Jadi kita ingin menikmati suasana Natal 2 malam itu, Saudara ya. Oke, Tuhan memberkati. Nanti panitia akan memberikan info yang lebih detail lagi. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23. Tema hari ini yang saya ingin bagikan adalah Dia dinamakan Immanuel. Matius 1 ayat 20 sampai 23 ya, saya akan bacakan ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Maria dikisahkan mereka mengalami sebuah kegoncangan, saudara. Yusuf dan Maria ini pasangan kekasih yang sudah bertunangan, tapi belum menikah, ya, bertunangan. Bayangkan suatu hari kalau saudara adalah Yusuf bertunangan dengan seorang gadis yang saudara cintai, lalu tiba-tiba gadis itu bilang sama saudara begini, Bang Yusuf, aku hamil. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Yusuf? Pasti Yusuf bingung dong. Kok nggak pernah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba pacarnya ini atau tunangannya nih bilang, aku hamil. Pasti Yusuf bertanya, kamu hamil? Bagaimana kamu hamil? Siapa yang menghamili kamu? Pasti Yusuf akan bertanya seperti itu dengan marah dia mungkin, dengan kecewa. Tapi jawaban Maria aneh. Aku hamil karena Roh Kudus. Itu jawaban yang gak masuk di akal, saudara. Bagaimana mungkin katanya, kamu perempuan kok tiba-tiba hamil dan kamu bilang yang menghamili kamu adalah Roh Kudus. Saudara, coba kita sebagai manusia yang rasional, laki-laki itu kan sangat rasional ya. Kalau dikasih jawaban seperti itu bisa terima nggak? Gimana Pak Andre? Nggak terima lah. Serohani-rohaninya orang, kalau dibilang tunangannya hamil, pasti marah, kecewa, kesal, terluka hatinya. Seolah-olah ini tunangannya sudah berkhianat, mengkhianati cinta mereka. Sehingga akhirnya Yusuf ingin memutuskan. Kalau gitu kita putus aja deh. Kita putus aja. Kamu udah dengan laki-laki yang sudah menghamili kamu. Udah kamu dengan dia aja. Itu pasti sesuatu yang dirasakan oleh Yusuf, saudara. Dan saudara tahu, kalau seorang wanita hamil di luar nikah, dianggap berzina. Dan menurut hukum Taurat, orang yang berzina itu akan dilempari dengan batu, dirajam sampai mati. Ketika Yusuf sedang memikirkan itu semua dalam kegalauannya, Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Tuhan tidak ingin Yusuf tidak menikahi Maria. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin Maria mengalami celaka. Karena bayi yang di dalam kandungan Maria adalah juru selamat, Mesias. Itulah sebabnya kemudian Yusuf didatangi oleh Tuhan melalui malaikat dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Nih, coba lihat ya, disebut Yusuf anak Daud. Kenapa? Yusuf diingatkan, dia itu keturunan Daud. Nenek moyangnya adalah Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tentu seorang pria yang merasa dikhianati perlu dapat sesuatu yang jelas dong. Ini masalah tunanganku ini gimana ini? Tapi Roh Kudus sudah bicara sama Daud, sama Yusuf. Itu anak dari Roh Kudus. Dan akan melahirkan anak laki-laki, menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, ayat 22 dikatakan, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara, orang Israel itu sudah lama menunggu Mesias. Sudah lama mereka menunggu Mesias. Yusuf sebagai orang Israel tahu betul akan janji Tuhan.
bahwa Tuhan akan menurunkan Mesias, menurunkan juru selamat melalui keturunan Daud. Masalahnya kan nggak tahu keturunan Daud yang mana. Keturunan Daud yang zaman kapan? Keturunan Daud siapa? Yang mana nih? Banyak keturunan Daud. Jadi ketika dikatakan oleh malaikat bahwa anak yang dikandung oleh Maria akan menjadi juru selamat, keturunan Daud. Yusuf itu keturunan Daud. Maria juga keturunan Daud, saudara. Sehingga dengan demikian, genaplah firman Tuhan. Genaplah janji Tuhan. Genaplah apa yang sudah dinubuatkan selama ribuan tahun sebelumnya, saudara. Bayangkan, sebuah janji itu bisa digenapi dalam waktu yang sangat panjang. Inilah yang menunjukkan kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, saudara, sekalipun janji itu kelihatannya lama baru terjadi, tapi dia pasti menggenapinya. Amin, saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf? Dikatakan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kenapa dia disebut Immanuel? Karena apa yang dikatakan ini juga adalah sesuatu yang dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Jadi peristiwa bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dari seorang perawan, dari seorang yang belum pernah berhubungan dengan pria manapun, bisa hamil dan melahirkan, itu adalah karya Roh Kudus. Dan arti Immanuel adalah Tuhan, Elohim, menyertai kita. Katakan, Tuhan menyertai kita. Saudara, hidup yang disertai oleh Tuhan adalah hidup yang paling indah dan paling paripurna. Tahu arti paripurna? Paripurna artinya lengkap, komplit, tuntas. Kalau saudara ingin mengalami hidup yang paripurna, yang paling indah adalah ketika saudara tahu saudara disertai oleh Tuhan. Sebaliknya, hidup yang paling menakutkan, hidup yang paling tidak mengenakan, bukan bangkrut, saudara. Bukan gagal. Tapi bila hidup tidak disertai oleh Tuhan. Jadi dengan kedatangan Yesus Kristus, dia disebut namanya Immanuel, berarti setiap umatnya ada janji Tuhan, bukan hanya sekedar janji, tapi sesuatu yang sudah terbukti, dia hadir menyertai kita. Saudara, kalau hal yang paling ditakutkan adalah ketika kita tidak disertai oleh Tuhan. Daud pernah berkata dalam Mazmur 51 ayat 11. Coba kita lihat. Mazmur 51 ayat 11. Mazmur 51 ayat 11. Ayat 11. Mari kita baca Mazmur 51 ayat 11. Ayat 13. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil Rohmu yang kudus daripadaku. Daud menyadari betul, kalau sampai Tuhan berpaling dari dia, kalau sampai Tuhan meninggalkan dia, itu sebuah bencana besar, saudara.
Saudara, suatu kali Daud berbuat dosa. Ini adalah doanya waktu dia berbuat dosa, saudara. Kalau saudara baca dalam ayat 1, Daud itu baru saja berzina dengan Betsheba, dan kemudian dia membunuh suaminya Betsheba. Daud merasa bersalah karena nabi Tuhan menuduh dia, menguliti dia, membuka aibnya. Lalu dia berdoa di sini. Ayat 3, kasihanilah aku ya Elohim menurut kasih setiamu. Terus dia berdoa, dia mengakui pelanggaran-pelanggarannya. Dan dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu kalau dia bersalah, dan Tuhan meninggalkan dia, wah hidupnya kacau. Saudara, jadi hidup yang paling mengerikan kalau seseorang tidak disertai oleh Tuhan. Saudara ingat apa perkataan Yesus di atas kayu salib? Di dalam Markus 15 ayat 34. Yesus berkata demikian, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak takut dengan penyalipan, saudara. Yesus tidak takut dengan cambukan-cambukan tentara Romawi. Tubuhnya habis. Tapi yang paling dia takutkan ketika dia merasa Bapa meninggalkan dia. Kenapa? Karena pada saat itu dosa seluruh dunia sedang ditimpakan kepada dirinya, saudara. Dia merasa Bapa sedang memalingkan wajahnya, nggak mau melihat Yesus. Saudara, betapa hidup tidak berarti tanpa kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya Immanuel adalah sebuah janji Tuhan yang sangat-sangat berharga bagi kita. Amin. Ketika Tuhan berkata Immanuel, dia akan dinamakan Immanuel. Yesus dinamakan Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Immanuel adalah kabar baik bagi semua manusia. Bagi semua orang yang percaya, Immanuel adalah sebuah kabar baik. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir. Katakan Tuhan hadir dalam hidupku. Tuhan hadir dalam keluargaku. Tuhan hadir dalam pekerjaanku. Wow. Itu sesuatu banget. Amin. Kalau engkau merasa sendirian hari ini, ya, mungkin engkau kehilangan anak, engkau kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang yang kau cintai, atau engkau sedang kehilangan pekerjaan. Saya mau katakan, jangan takut dengan semua situasi yang kau hadapi. Ingat, ada Tuhan hadir, Dia beserta dengan engkau. Kehadiran Tuhan lebih dari cukup. Lebih dari apa yang kita perlukan, saudara. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita menerima jaminan keselamatan. Kehadiran Yesus di dalam dunia merupakan jalan keselamatan bagi tiap orang yang percaya kepada namanya. Ketika Tuhan hadir, Yesus hadir, artinya ada keselamatan yang tersedia. Ada jalan keselamatan yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, keselamatan itu
itu dikatakan di dalam ayat 21 tadi, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya mau katakan ini berkali-kali. Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, dosamu sudah diampuni. Jadi jangan selalu saudara berpikir, wah saya orang berdosa, dia orang berdosa. Enggak, saudara. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi kok dia masih berbuat itu? Percayalah Tuhan sudah mengampuni dosanya. Kalau saudara masih punya kelemahan, kekurangan, kealpaan dalam hidup ini, bukan berarti saudara orang berdosa yang akan dihukum Tuhan. Karena kalau saudara terus-menerus mengatakan dirimu adalah orang berdosa, orang berdosa, orang berdosa, dan karena saudara terus-menerus merasa sebagai orang berdosa, artinya saudara akan merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan akibatnya apa? Saudara akan terus-menerus menjadi orang yang tertuduh. Kalau engkau terus-menerus merasa sebagai orang tertuduh, engkau bukan orang yang merdeka. Dan orang yang tidak merdeka hidup di dalam sebuah intimidasi. Dan selalu memakai kacamata yang negatif juga, saudara. Saudara, apa perbedaan orang yang merdeka dengan orang yang tidak merdeka? Gampangnya gini deh, apa bedanya orang yang punya utang sama orang nggak punya utang gitu ya? Biar gampang gitu ya. Orang kalau punya utang, itu beban dalam hidupnya. Kenapa? Penagih utang datang terus kan? Bayar utangmu, bayar utangmu. Wah, diteleponin di ini. Itu sama seperti iblis yang terus-menerus menuduh saudara, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Itu yang terjadi. Tapi Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Saya ingin memastikan bahwa setiap saudara yang datang dan mendengarkan firman Tuhan ini, terimalah Kristus dalam hidupmu dan percayalah dosamu sudah diampuni. Amin. Sehingga saudara orang yang merdeka. Dan kemerdekaan itu berarti kita bebas untuk tidak berbuat dosa. Jadi bukan berarti bebas berbuat dosa. Salah, saudara. Kita merdeka untuk tidak berbuat dosa. Karena sebelum orang menerima Kristus, justru dia tidak bebas untuk tidak berbuat dosa. Orang sebelum menerima Kristus, hidupnya ada di bawah kuasa dosa. Artinya orang akan melakukan apa yang menjadi kehendak dosa. Dosa itu kekuatan, saudara ya. Dosa jangan selalu saudara pikirkan dosa itu adalah mencuri, membunuh. Enggak, dosa itu kekuatan. Power. Jadi kalau orang belum menerima Kristus, dia justru tidak bebas untuk tidak berbuat dosa. Tapi kalau orang sudah menerima Kristus, dia bebas, dia merdeka untuk tidak berbuat dosa. Dia bebas sekarang. Wah, saya sudah bebas dari dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas saya. Amin. Jadi kalaupun masih ada kelemahan dan sebagainya, enggak, saudara bukan ada di bawah kendali dosa. Itulah arti keselamatan. Kata selamat, jadi artinya kita lolos dari maut. Dia selamatlah dari kecelakaan, betul nggak? Oh, artinya dia lolos dari kematian. Itu artinya selamat. Lolos dari hukuman kekal. Dan kata selamat juga berarti adalah kita menerima perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Artinya kita dalam keadaan baik-baik saja. Gimana kabar? Baik-baik saja. Kata shalom itu artinya perlindungan Tuhan yang utuh. Penyediaan yang kita terima luar dalam istilahnya. Roh, jiwa, dan tubuh kita utuh. Itu arti kata shalom. Selamat. Selamat pagi, berarti kita welcome dengan hari yang kita percaya, hari yang baik. Jadi saudara, selamat
itu berarti kita menerima yang sempurna dari Tuhan. Baik pengampunan atas dosa-dosa kita maupun kehidupan kita di bumi ini, saudara. Kita dilindungi dari mara bahaya dan dari kuasa-kuasa jahat di dunia ini. Coba kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 35. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Elohim di pihak kita, kalau di pihak kita berarti Immanuel. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apakah Tuhan akan melawan kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, masa Tuhan melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, masa Tuhan melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, masa Dia menghukum kita? Arti Immanuel kan Tuhan beserta kita. Dia berada di pihak saya. Bukan menjadi lawan saya. Amin. Kalau ada orang di pihak saudara, berarti dia akan membela saudara, betul? Jadi jangan pernah berpikir Tuhan menjadi musuh saudara. Kalau saudara di dalam Kristus, saudara percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan berpihak kepada saudara. Tuhan itu tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bahkan Tuhan menyerahkan Yesus bagi saudara. Yesus diserahkan kepada saudara. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Yesus aja udah diserahkan sama saudara, masa yang lain-lain gak diserahkan? Masa yang lain-lain gak diberikan? Saudara pernah kami pinjem villa. Villanya bagus banget ya. Waktu dipinjemin villa dikasih kunci kan? Pak, boleh kami pinjam villa? Iya nih, ini kuncinya. Saya mau tanya, waktu dikasih kunci, apakah cuma saudara dikasih kunci begitu aja? Enggak. Silakan pakai apa yang ada di villa itu. Saudara boleh tidur di tempat tidur yang enak. Ada makanan di lemari esnya, silakan dimakan. Ada air panas di kamar mandi, saudara boleh pakai. Artinya segala fasilitas yang ada di villa itu boleh dipakai. Itulah artinya dia menyerahkan kunci itu. Bukan berarti punya kekunci terus dibilang, ya cuman kamu hanya boleh di kamar tamu doang ya. Karena begitu kita dikasih kunci rumah itu berarti dibilang kamu boleh pakai semua ini. Itulah ketika kita di dalam Kristus, selamat itu artinya kita menerima semua yang ada di dalam Tuhan. Komplit. Amin. Lengkap. Wow, luar biasa. Jadi menerima kehadiran Tuhan, disertai Tuhan, beserta dengan Tuhan, artinya kita menerima bukan saja keselamatan, hidup kekal, tapi juga lengkap di bumi ini. Kau pun perlu apa? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Elohim? Siapa yang mau menggugat saudara? Oh, ini anak jahat. Oh, ini anak bandel. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini, kalau ada orang bilang sama kalian tentang anakmu, Pasca di sini ada, atau siapa? Atau Rizka. Anakmu bandel tuh. Ada orang ngomong gitu ya. Kira kita sebagai orang tua gimana? Terima nggak? Nggak terima. Enak aja, anak gue baik kok.
Paling kita marahin di rumah, betul nggak? Tapi kita sebagai orang tua akan membela anak kita mati-matian. Bapaknya turun. Bawa pasukan lagi ya. Pasukan malaikat. Betul itu. Jadi kalau ada orang, iblis menggugat saudara, saya mau bilang, Bapa di sorga akan membela kita. Amin. Jadi kalau ada iblis bilang ini, Tuhan, itu anakmu kemarin bohong. Kemarin anakmu marah-marah. Bapa di sorga bilang, tidak, aku sudah mengampuni dia. Karena iblis akan bilang, hukum dia Tuhan. Dia melakukan kejahatan. Yesus bilang, aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Aku sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dia. Jadi iblis yang berusaha menggugat, menuduh, mengintimidasi anak-anak Tuhan. Ada pembela kita, Bapa di sorga. Ada Yesus pembela kita, amin. Ini yang dikatakan oleh Paulus, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Elohim yang membenarkan mereka, tanda tanya. Tuhan tidak akan menggugat kita, justru Tuhan itu membenarkan kita. Loh, kenapa kita dibenarkan? Emang kita udah benar? Saya mau tanya. Dengar baik-baik, saudara benar bukan karena perbuatanmu. Engkau benar karena Yesus yang mati, dia membenarkan engkau. Jadi di hadapan Tuhan, Yesus yang membenarkan kita. Inilah artinya kita disertai oleh Tuhan. Inilah artinya Immanuel bagi kita. Bahwa kita sekarang adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi bagian daripada kerajaannya. Siapa yang akan menghukum mereka? Ayo, iblis selalu berusaha menuntut saudara dan saya dihukum loh. Ya. Lupa berdoa. Lupa baca Alkitab, lupa kasih persembahan misalnya. Itu hal-hal rohani. Mungkin saudara merasa bersalah. Tapi saya mau tanya, kalau saudara melanggar lalu lintas, merasa bersalah nggak? Langgar lampu merah, merasa bersalah nggak? Mau ditangkap polisi kabur gitu ya, nggak pakai helm. Pas ada rahasia, wah cari-cari gimana? Saudara, kita berusaha menghindari hukum lalu lintas. Sebetulnya melanggar hukum lalu lintas itu sama juga melanggar hukum Taurat loh. Melanggar firman loh. Kalau bicara soal hukum ya, kenapa? Karena kan pemerintah itu dari Tuhan, betul nggak? Berarti kalau pemerintah membuat undang-undang, lalu kita melanggarnya, kita bersalah nggak? Bersalah sama pemerintah, tapi bersalah juga sama Tuhan. Karena dikatakan dalam kitab Roma bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Pedang dari Tuhan. Artinya kalau dibilang pelanggaran kita itu banyak. Pelanggaran itu bukan cuma saudara nggak berdoa, atau saudara ngomong kotor. Melanggar lalu lintas aja itu melanggar Tuhan sebetulnya. Dan saudara tahu, iblis terus berusaha di hadapan Tuhan menggugat saudara dan berusaha menghukum saudara. Tapi di sini Alkitab mengatakan apa? Siapakah yang akan menghukum mereka? Mereka ini siapa? Umat Tuhan yang bersalah, yang berdosa ini loh. Kristus Yesus yang telah mati? Enggak. Kristus itu sudah mati bagi saudara dan saya, bukan untuk menghukum. Justru untuk mengampuni, justru untuk membebaskan saudara dari hukuman. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus ingin menghukum saudara. Aduh, saya salah nih. Tuhan, jangan hukum saya. Daud berdoa di dalam Mazmur itu karena belum ada Mesias, saudara. Yesus belum mati. Mazmur 51, karena Daud tidak ingin roh Tuhan meninggalkan dia sudah bersalah. Kenapa? Karena belum ada juru selamat pada waktu itu.
Tapi ketika kita bicara di dalam perjanjian baru, Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Sehingga Tuhan tidak akan menghukum saudara karena saudara melakukan sebuah kesalahan. Oh, kalau gitu enak dong bikin salah terus. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara bodoh namanya. Ya, kebodohan itu mendatangkan kerugian. Mau jadi orang bodoh atau orang pintar? Mau jadi orang bodoh atau orang bijaksana? Ayo. Bijaksana. Jadi kalau kita berkata bahwa, oh saya ingin berbuat dosa terus supaya nanti Tuhan mengampuni saya terus. Enggak, bukan begitu cara berpikirnya, saudara. Alkitab mengatakan orang bodoh akan mengalami kerugi. Lihat aja orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Kerugian enggak? Rugi. Kalau saudara berpikir bahwa di dalam Yesus kita bebas berbuat dosa, saudara akan mengalami kerugian. Kasih Tuhan sama saudara enggak berkurang. Tapi saudara akan mengalami banyak kerugian dalam hidupmu. Pertama, saudara nggak ada damai sejahtera. Itu jelas. Yang kedua, iblis akan terus-menerus mengintimidasi hidupmu. Jadi, di dalam Kristus, Tuhan sendiri tidak ingin menghukum kita atas kesalahan apapun yang sedang kita lakukan hari ini. Tapi biarlah kita lebih mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkurang ketika saudara berbuat kesalahan. Kasihmu lah yang berkurang kepada Tuhan. Jadi, kasih Tuhan aja. Makin saudara mengasihi Tuhan, makin saudara mengalami semua kebaikan-kebaikannya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Elohim yang malah menjadi pembela bagi kita. Wah, Yesus sekarang pembela bagi saudara. Dia mati-matian membela saudara dan saya di hadapan Bapa atas semua tuduhan-tuduhan iblis. Terus ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Ini semuanya jawabannya tidak. Penindasan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Bisa atau tidak? Tidak. Kesesakan bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus? Coba jawabnya keras. Bisa atau tidak? Tidak. Penganiayaan bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus? Kelaparan bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus? Ketelanjangan bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus? Atau bahaya? Atau pedang? Mantap ya. Jadi kalau ada bahaya, tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Saudara, dalam sejarah gereja, sepanjang sejarah gereja mulai tahun 0 ya, gereja itu dimulai dari hari Pentakosta, saudara. Kisah Rasul pasal 2, itulah awal berdirinya gereja. Tanpa merek. Nggak ada gereja KBP, gereja GKRHI, Like City Ministry, nggak ada. Yang ada adalah kumpulan orang percaya berdoa bersama di kota Yerusalem. Itulah gereja awal. Sampai kepada zaman sekarang, 2000 tahun sudah. Orang Kristen selalu mengalami aniaya. Lihat aja, kasih bantuan aja ditolak. Ya enggak? Sakit nggak rasanya kalau digituin? Ya, saudara kasih makanan sama orang, terus makanannya dibuang. Secara manusia kita mungkin marah juga ya, kesel juga ya. Itu adalah bentuk penolakan. Itu adalah bentuk aniaya sebetulnya, abusement. Tapi bukan fisik, tapi secara mental. Itu mah belum seberapa, saudara. Orang Kristen yang dianiaya dari zaman dulu banyak banget. Yang dipenggal lah, yang diadu dengan binatang buas lah. Yang rumahnya dilempari, dibakar, dan sebagainya. Banyak. Nggak usah heran. Tapi dengar baik-baik, saudara. Semua hal-hal yang menyakitkan itu, Kristen yang sejati tidak akan pernah kehilangan kasih Bapa dalam hidup mereka. Kalau gara-gara itu lalu orang murtad
dan tidak percaya Yesus, saya mau katakan mereka belum menjadi orang Kristen sejati. Kalau orang Kristen sejati dianiaya, dihina, bahkan dikatakan dalam kekurangan, ketelanjangan. Saudara, pada masa aniaya, orang Kristen ekonominya sulit loh. Mau bisnis. Oh, kamu Kristen ya? Sorry, nggak masuk. Buka warung, nggak ada yang mau beli. Warung Kristen katanya. Kafir. Kita mau beli, nggak boleh. Saudara, bisa nggak seperti itu? Bisa. Kalau situasi itu terjadi, apakah kita kehilangan kasih Tuhan? Tidak, saudara. Kasih Tuhan terhadap kita nggak berkurang. Orang-orang Kristen yang dianiaya pada masa sejarah gereja, mereka justru semakin kuat. Bahkan mereka bersuka cita karena dianiaya oleh karena kebenaran. Yesus berkata dalam Matius pasal 5, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena namaku. Oh, orang Kristen gereja mula-mula, saudara tahu mereka dibakar hidup-hidup dengan menyanyi memuji Tuhan. Makanya banyak orang bingung. Ini orang Kristen makin dianiaya, kok makin bertambah banyak ya? Karena orang-orang melihat iman mereka luar biasa. Siapa sih Tuhan yang mereka percaya ini? Apa sih hebatnya? Kenapa sih sampai orang-orang Kristen yang dianiaya ini, mereka tetap menunjukkan senyum, mereka tetap mengasihi kita yang udah menganiaya mereka? Mereka akan lihat, oh ternyata Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Dan Yesus Tuhan mereka adalah teladan yang tetap mengasihi musuh-musuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita melihat penyertaan Tuhan itu lengkap bagi kita. Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Amin. Tidak peduli apapun keadaanmu, apapun situasi dalam hidupmu, ketahuilah Tuhan menyertai saudara dan saya dengan sempurna. Amin. Karena janji Tuhan kekal. Kekal artinya tidak berubah. Penyertaan Tuhan itu pasti. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami kesulitan, percaya dalam hatimu, Tuhan beserta dengan aku. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Bayangkan, ribuan tahun janji tentang Mesias, tapi itu digenapi. Ada seorang hamba berkata begini, dari sekian banyak janji Tuhan dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan dalam Alkitab ini, 80% sudah terjadi, saudara. Tinggal 20% lagi yang kita sedang tunggu-tunggu. Termasuk di dalamnya apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sebetulnya hari-hari ini adalah hari-hari kita sedang tetap menantikan janji Tuhan. Kedatangan Dia yang kedua kali. Dunia ini banyak bergejolak. Kenapa gempa bumi ada hari-hari ini? Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Amin. Jadi nggak usah heran. Jadi kalaupun nanti seandainya mudah-mudahan tidak terjadi atau tidak menimpa kita, ada gempa bumi di Jakarta hebat. Kira-kira apa respon saudara? Kok gempa sih? Kok gempa sih? Nggak usah gitu-gitu amat. Haleluya, firman Tuhan digenapi. Nggak usah kaget-kaget gitu loh. Jangan norak deh. Kan udah tahu firman Tuhan udah bilang begitu, ada gempa di mana-mana. Ya udah kita terima aja. Justru ketika kita tahu akan terjadi hal seperti itu, ayo ingetin teman-teman yang lain. Ini akhir zaman loh, ada gempa, ada gempa, ada gempa. Ayo datang sama Tuhan. Jangan kamu sibuk dengan urusanmu terus.
Ini akhir zaman, ayo datang sama Tuhan. Datang sama Yesus. Itulah tugas kita hari-hari ini, saudara. Ingatkan, janji Tuhan sedang digenapi hari-hari ini. Kebingungan dunia sedang terjadi. Goncangan ekonomi sedang terjadi. Semua digoncangkan, saudara. Saudara tahu yang namanya negara maju, goncang semua. Mau negara-negara yang kaya katanya, masyarakatnya goncang, saudara. Nggak kebayangkan negara-negara Amerika, Inggris, masyarakatnya antri. Kalau kita antri minyak goreng, kayaknya kita maklum gitu ya. Nah sekarang mereka bisa antri loh untuk dapat makan. Jadi nggak ada negara yang dibilang hebat hari-hari ini. Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang hebat malah. Pak Jokowi berkali-kali mengatakan, Indonesia ini termasuk negara yang baik secara ekonomi dan diakui oleh lembaga-lembaga keuangan dunia. Indonesia adalah setitik terang di tengah-tengah kegelapan. Wah, bahasa rohani banget ya. Bayangkan Indonesia dikatakan oleh kepala IMF, ya, salah satu negara setitik terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kenapa? Karena dari sekian banyak negara di dunia ini yang sedang terpuruk ekonominya, Indonesia maju, bercahaya ekonominya. Karena banyak orang, anak Tuhan yang berdoa. Amin. Tapi kalaupun akan terjadi goncangan-goncangan di hari-hari ke depan, ingat firman Tuhan ini, Immanuel, Tuhan beserta dengan saya. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan beserta dengan keluargaku. Sehingga kita tidak perlu takut dan ragu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan. Biarlah perjamuan ini juga akan menguatkan hati saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran Yesus dalam hidup kami yang memberikan kepada kami jaminan keselamatan. Bukan saja kami selamat dari hukuman yang kekal, tapi juga selamat di dalam penyertaan Tuhan. Kami selamat karena kami dipelihara oleh Tuhan di dalam hidup kami di muka bumi ini. Dan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Betapa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Engkau tak besertaku,